SMK bisa. SMK SMK Negeri 6 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya katakan? Belum ya, sini nanti. Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah sampai di destinasi pertama kita di Museum Trawulan. Jadi sebelum kalian observasi, nanti ada waktu sekitar mungkin 30 menit akan ada pengarahan dari pihak Museum Trawulan. Silakan kalau nanti kalian ada pertanyaan apapun yang berkaitan dengan Museum Trawulan, silakan bisa ditanyakan dengan Ibu Eva. Jadi hari ini kalian akan dibantu dengan Ibu Eva. Kemudian mohon Bapak saya bisa maju untuk memberikan keterangan. Tepuk tangan semuanya. Kalian akan berkeliling untuk observasi di Museum Trawulan. Langsung saja karena ada keterbatasan waktu dan tempat Bapak bersama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun belum sarapan harus tetap semangat ya. Pagi. Kelas berapa ini semua? Semua kelas 11. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi tempat ini. Ada yang tahu nggak sih tempat ini namanya apa? Museum Trawulan, betul. Jadi secara umum masyarakat mengenal tempat ini sebagai Museum Trawulan, tapi sebenarnya tempat yang kalian kunjungi ini belum menjadi sebuah museum. Jadi di sini ini merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan kantor Biro Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Dari sini paham ya nama tempatnya apa? Nah kemudian fungsinya di sini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, memamerkan, melestarikan, merawat, dan melindungi benda cagar budaya. Seperti itu. Nah, selain itu, tempat ini juga digunakan sebagai tempat apa? Belajar. Teman-teman datang ke sini, ya pastilah belajar. Masa iya cuma jalan-jalan kok? Sambil belajar sedikit-sedikit ya. Saya juga hanya akan menjelaskan sedikit-sedikit kalau itu. Nah, kita mulai dari sejarah museum dulu. Katanya tadi ini adalah sebuah unit kerja. Kok saya sendiri nyebutnya juga museum? Gimana ini? Nah, jadi memang secara umum ini adalah sebuah museum sebelum dikelola oleh pemerintah. Nah, jadi sejarah dari museum ini diawali pada tahun 1924. Udah merdeka apa belum? Belum. Masih dijajah siapa? Belanda. Otomatis yang mendirikan museum ini adalah orang siapa bilang? Orang Indonesia, tapi sama orang Belanda juga. Jadi ada dua pendiri museum. Yang pertama itu orang Indonesia. Namanya RAA Promojoyo Adinegoro. RAA itu singkatan Raden Adipati Aryo Promojoyo Adinegoro. Dia itu seorang bupati Mojokerto yang kelima. Kemudian pendiri yang kedua yaitu orang Belanda, namanya Insinyur Henry McPherson. Insinyur Henry ini seorang arsitek. Lah, gimana caranya seorang arsitek sama seorang bupati mendirikan sebuah museum? Di awal tahun 1924 bukan museum yang dibentuk, tapi hanya sebuah yayasan. Yayasan itu disebut dengan UVM,
dikutip Vereniging Majapahit dalam bahasa Belanda. Artinya apa? Saya juga kurang paham. Tapi yang jelas intinya OVM itu bertugas untuk meneliti dan mempelajari benda-benda bersejarah, khususnya yang ditemukan di wilayah Trawulan yang berasal dari peninggalan kerajaan Majapahit. Seperti itu. Nah, setelah 1924 itu akhirnya banyak nih benda-benda yang ditemukan, terus dipelajari, diteliti, ya kan? Diteliti itu misalkan ingin mengetahui, oh ternyata benda ini berasal dari kerajaan Majapahit atau bukan, seperti itu. Fungsinya untuk apa? Pada saat zaman dulu itu dipakai untuk apa? Dan seperti itu. Nah, setelah berkumpul itu lumayan banyak, akhirnya apa? Kedua pendiri itu berinisiatif untuk memamerkan. Jadi koleksi-koleksi benda-benda yang ditemukan dan sudah diteliti itu kok rasanya eman ya kalau cuma diteliti saja. Terus nggak ada orang yang tahu. Akhirnya Pak, dipamerkan. Dipamerkan itu di mana? Masih di rumah Insinyur Henry, ternyata bukan di sini. Nah, terus lokasi rumah Insinyur Henry itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu rumah Insinyur Henry ada di mana? Masih ada di Trawulan juga ternyata. Rumah Insinyur Henry yang dikata orang Belanda itu juga punya rumah di Trawulan, di Desa Becijong namanya. Nah, rumahnya sekarang itu dipakai untuk kantor Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi kantor kita itu yang saat ini lokasinya, dulu itu bekasnya rumah Insinyur Henry. Dan gedungnya saat ini juga masih dipakai. Nah, terus bagaimana dan mengapa kok bisa pindah ke sini lokasinya? Jadi setelah tahun 1942, siapa yang datang? Jepang datang ke Nusantara. Nah, terus gimana nasib orang-orang Belanda? Diusir, dikembalikan ke negaranya, dipulangkan, kan seperti itu. Akhirnya Pak Insinyur Henry sendiri dipulangkan ke negaranya. Nah, terus nasib museum itu gimana? Padahal R.A. Pramojoyo juga sudah tidak menjabat sebagai bupati lagi, kan gitu. Akhirnya apa? Dikuasai oleh Jepang. Nah, pada saat 1945 Indonesia merdeka, tempat ini dikembalikan ke pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, dari situlah dikelola oleh berbagai macam dan berganti-ganti instansi. Dan hingga saat ini, museum ini yang teman-teman kenal sebagai Museum Trawulan, ini adalah salah satu unit kerja yang bernama Unit Pengelolaan Informasi Majapahit yang berada di bawah naungan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Nah, kantor BPK Wilayah 11 ini posisinya tepat berada di bawah Kementerian Kebudayaan sekarang. Kalau beberapa bulan yang lalu masih ikut Kemendikbudristek, tapi sekarang sudah pecah menjadi Kementerian Kebudayaan. Seperti itu. Nah, terus kemudian koleksi apa saja yang disimpan di sini? Teman-teman sudah lihat nih di sekelilingnya, atau mungkin pernah lihat di Google, di YouTube. Jadi apa aja sih koleksi yang disimpan di Museum Trawulan itu? Prasasti, terus kemudian apa lagi? Arca, apa lagi? Keramik, terus? Nah, jadi koleksi-koleksi yang disimpan di museum ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahan dasarnya. Jadi yang pertama itu batu andesit. Batu andesit itu ada apa saja? Termasuk yang teman-teman lihat di sini. Di sini ada arta, ada prasasti, ada batu beralif, kemudian ada batu bertulis, ada batu angka tahun, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua itu batu putih. Bentuknya batu putih itu seperti apa sih? Batu yang berwarna putih, kan batu putih, dia betul memang batu yang berwarna putih, tapi putihnya itu nggak pernah sempurna. Seperti teman-teman lihat sebelah situ itu ada sebuah lumbung
kotak, di atasnya ada bolongnya. Bentar ya. Sampai mana kita? Batu putih. Nah, selain itu, di belakang kalian tepat berada di tengah, itu juga terbuat dari batu putih. Nah, terus kemudian setelah batu putih, ada lagi yang namanya terakota. Apa terakota itu? Terakota itu tanah liat merah. Terus bendanya apa saja yang terbuat dari tanah liat merah? Ada batu bata, ada lantai, terus kemudian ada apa? Gerabah, alat-alat produksi, alat-alat rumah tangga, itu juga banyak sekali yang terbuat dari terakota atau batu bata merah atau tanah liat merah. Terus kemudian bahan yang keempat ada apa lagi? Keramik atau porselin. Biasanya kalau yang terbuat dari porselin atau keramik itu ada apa saja? Guci. Terus ada guci, ada piring, sendok, mangkok, ya kan? Selain itu ada apa lagi? Ada logam. Nah, biasanya bahannya yang terbuat dari logam itu barangnya apa saja? Sendok. Terus di zaman Majapahit ada koin, ada koin. Terus kemudian apa lagi? Keris atau senjata, ya kan? Senjata di sini ada beberapa macam, tidak hanya keris saja. Jadi kita punya keris, kita punya tombak, kita punya pedang. Terus kemudian ada beberapa koleksi logam lainnya, nanti teman-teman bisa lihat di ruang pamer yang ada di dalam gedung. Jadi sudah ada berapa bahan tadi? 4. Berarti kurang 3 ya? Batu putih, batu andesit, keramik, logam. Terus selain itu ada lagi kayu. Betul. Kita punya koleksi kayu. Salah satu contohnya nanti teman-teman bisa lihat ada di ruang koleksi Islam. Itu sebuah prasasti yang berasal dari gerbang kompleks makam Pusponegoro. Itu terbuat dari bahan kayu. Tapi yang kita pamerkan hanya satu. Sebenarnya banyak yang lainnya, hanya saja disimpan di gudang. Terus kemudian selain itu ada juga yang berbahan apa lagi? Apa ini? Anggap saja yang ada di sini itu barang antik atau barang kuno. Yang selain berbahan batu andesit, batu putih, keramik, terakota, logam, kayu, yang satu apa? Kita punya fosil. Koleksi fosil itu kita ada di bahan gigi gajah purba satu, terus kemudian ada fosil kerang, terus ada juga tengkorak hewan. Tapi untuk yang fosil kita tidak pamerkan, karena pada dasarnya konsep museum ini namanya juga pengelolaan informasi Majapahit. Majapahit itu masa kerajaan Hindu Buddha, katakanlah itu masa klasik. Tapi kalau fosil itu biasanya jauh sebelum itu, ya kan? Nah, untuk jumlah yang ada di sini, koleksi yang disimpan di sini itu kurang lebih sekitar 65.000 koleksi. Terus taruhnya di mana 65.000 itu? Kalau hanya dilihat dari sekitar sini di pendopo, kemudian di dalam gedung itu hanya ada 3 ruangan, rasanya kok cuma sedikit, tapi kok nilainya 65.000. Di lantai atas itu ada 4 gudang yang isinya penuh dengan koleksi yang hanya kita simpan, belum kita pamerkan. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa juga tempat ini dinamakan unit pengelolaan informasi Majapahit? Itu karena sebagian besar koleksi yang disimpan di sini berasal dari Kerajaan Majapahit, dan beberapa informasi yang kita sajikan itu juga tentang Kerajaan Majapahit. Nah, selain itu, menurut Insinyur Henry, jadi Insinyur Henry itu pernah membuat sebuah peta kuno
Dan peta kota ini menggambarkan bahwa oh ternyata di wilayah Trawulan ini adalah bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Buktinya apa? Buktinya di sini di wilayah Trawulan itu banyak sekali kanal-kanal kuno. Kanal itu apa sih? Kanal kanal itu nggak ada yang tahu kanal. Bahasa Indonesia nya kanal itu artinya apa? Sungai, tempat untuk mengalirkan air. Tapi biasanya ada bangunannya di situ, ada strukturnya di situ. Kalau hanya sungai saja itu biasanya kan berupa apa namanya aliran air dataran tanah yang berupa cekungan terus kemudian dialiri air gitu saja. Tapi kalau kanal itu ada strukturnya. Strukturnya itu berlipat-lipat seperti itu. Nah kemudian di wilayah Trawulan ini juga banyak sekali bangunan-bangunan besar. Nah kalau di masa kerajaan, bangunan-bangunan suci, bangunan besar itu biasanya hanya terletak di wilayah atau di lingkup terdekat dengan kerajaan, seperti itu. Kalau hanya di desa-desa itu jarang sekali, ada tapi jarang. Tapi kalau di sini di Trawulan itu kan sangat dekat sekali, berdekatan. Lokasi-lokasi ada situs-situsnya. Ada Candi Brau, Bajang Ratu, Candi Tikus, ada Candi Kedaton, kemudian ada situs Merupas, terus kemudian ada juga lantai segi 6, ya kan? Ada Candi Gentong di sebelah sana, seperti itu. Jadi itu sangat berdekatan sekali. Jaraknya itu tidak lebih dari 2 kilo, masing-masing situs, seperti itu. Nah, dari sejarah museum ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang tanya berarti oh iya boleh, silakan berdiri dan maju ke depan. Silakan berdiri dan maju ke depan. Sebutkan nama, kelas, dan kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Jaguar dari kelas kuliner 1. Arti tulisan Cina itu apa, Kak? Terima kasih, silakan duduk kembali. Arti tulisan Cina itu apa, Kak? Nah, ada sebuah benda di situ dengan tulisan huruf Cina. Nah, sedangkan di sini museum ini kan lebih banyak peninggalan Majapahit, kerajaan Majapahit. Kira-kira tahu nggak tulisan Cina itu apa? Sebenarnya saya juga tidak tahu. Karena apa? Kita lebih memfokuskan koleksi-koleksi yang berasal dari masa klasik. Yang ada di situ itu adalah sebuah nisan. Beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu, tapi beberapa puluh tahun yang lalu itu ada orang yang menemukan nisan ini hanya tergeletak begitu saja. Nah, ada yang pernah membaca memang lumayan lama, tahun-tahun lumayan lama. Jadi kita masih menyimpan arsip di sini dan belum pernah dilakukan penelitian sama sekali. Jadi kita belum tahu sebenarnya isinya itu apa. Seperti itu. Oke, dari sejarah museum ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya berarti saya yang tanya, teman-teman harus bisa menjawab. Mau? Tidak mau? Mau ya? Harus mau. Udah, kalau gitu saya yang tanya. Tanggal, bulan, dan tahun berapa museum ini didirikan? Tanggal, bulan, dan tahun berapa museum ini didirikan? Tanggal, bulan, dan tahun berapa museum ini didirikan? Yang bisa silakan angkat tangan dan maju ke depan. Tanggal, bulan, dan tahun berapa museum ini didirikan? Yang bisa silakan angkat tangan dan maju ke depan. Padahal ya, dari saya mengucapkan pertanyaan itu sampai detik ini lebih dari 2 menit. Semua teman-teman udah pegang HP. Silakan angkat tangan dan maju ke depan. Maju ke depan.
Sebutkan nama, kelas, dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Sasa Bilagi Stifani dari 11 Biner 4. Jawabannya 24 April 1924. 1924. Betul. Silakan duduk kembali. Teman-teman itu termasuk generasi apa sih sekarang? Gen Z. Gen Z lah. Gimana ini? Katanya Gen Z itu generasi yang melek teknologi, cepat menggunakan alat-alat elektronik, padahal semuanya HP itu sudah dipegang ya. Kenapa nggak langsung cari aja sih gitu? Daripada susah-susah ya kan, susah mikir. Orang tadi juga nggak saya sebutkan, nggak saya jelaskan ya kan. Ya terus kenapa nggak nyari aja gitu? Kan teman-teman nggak ada di sekolah, nggak ada di dalam kelas, ya kan? Oke, kalau sudah kita ke sejarah Majapahit. Jadi Majapahit itu didirikan pertama kali oleh raja pertama bernama Raden Wijaya. Pada tahun berapa? Abad ke-13. Tepatnya 12 November 1900. Oh, 1900. Oh, abad ke-13. Berapa? 1000. Kalau abad ke-13 itu berarti 1293. Abad ke-13 itu kan berarti antara 1201 sampai 1300, benar kan? Tanggal berapa tadi? Berapa? (12 November 1293). Sudah. Raja pertama siapa tadi? Raja kedua? Belum tahu. Raja kedua itu Jayanegara. Raja ketiga? Nah, jadi gini, pada awal Raden Wijaya itu mendirikan sebuah kerajaan Majapahit. Ini hanya berupa apa? Tidak langsung menjadi sebuah kerajaan Majapahit yang terkenal gitu. Kerajaan besar bukan, tapi hanya baru kerajaan kecil sebagai tempat bermukimnya Raden Wijaya beserta keluarga dan pasukannya seperti itu. Nah, kemudian ketika Raden Wijaya meninggal digantikan oleh siapa? Jayanegara. Siapa Jayanegara itu? Apanya Raden Wijaya? Anaknya, betul. Kemudian setelah itu raja ketiga, yaitu ini adalah raja perempuan pertama di Majapahit. Namanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, siapanya Raden Wijaya atau siapanya Jayanegara kah Tribuana Wijaya Tunggadewi? Anaknya siapa? Anaknya Raden Wijaya, betul. Bukan anaknya Jayanegara ya. Jadi gini, Raden Wijaya itu kan punya istri lebih dari satu. Nah, ketika dia punya anak laki-laki, seorang putra, sudah otomatis dia akan menjadi putra mahkota, ya kan? Calon pemimpin kerajaan. Akhirnya Jayanegara menjadi seorang raja kedua di Majapahit. Nah, ketika dia meninggal, dia itu belum nikah. Jadi kan belum punya keturunan, belum punya anak. Akhirnya apa? Yang menggantikan itu adiknya. Adik tapi beda ibu. Namanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi ini menjabat sebagai seorang raja,
Di masa sebelumnya atau di masa Daya Negara, kerajaan itu kacau. Karena apa? Daya Negara itu dablek. Dableknya apa? Dableknya sudah suka bikin onar, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan. Nah, akhirnya dia itu kan sakit. Biasanya kalau seorang raja atau di keluarga kerajaan itu sakit, akan ada yang mengobati secara khusus. Biasanya kan di kerajaan itu ada tabib ya. Nah, pada saat Jaya Negara itu sakit, diobatilah oleh seorang tabib kerajaan. Kemudian, dia kan setiap hari dikasih obat. Mungkin nggak tahu ya, kalau ngasih obatnya zaman dulu sama zaman sekarang sehari 3 kali itu sama apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas setiap hari itu dikasih obat. Masalahnya, yang dikasihkan ke Jaya Negara itu ternyata bukan obat, tapi racun. Dia itu dikasih racun sedikit demi sedikit, setiap hari diminum. Akhirnya Pak, sakitnya nggak malah semakin sembuh, malah mati. Seperti itu. Akhirnya digantikan oleh adiknya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, di masa Tribhuwana Wijaya Tunggadewi ini, Tribhuwana ini mengangkat seorang panglima perang untuk menjadi seorang patih. Sudah tahu namanya ya? Patih siapa? Gajah Mada. Nah, kenapa kok Gajah Mada ini diangkat menjadi seorang patih? Karena dia itu pernah melakukan sebuah penyelamatan kepada Jaya Negara pada saat ada pemberontakan. Ketika Jaya Negara ini hendak dibunuh oleh pemberontak, ya dia itu diselamatkan oleh Gajah Mada. Akhirnya untuk membalas budi, Gajah Mada ini diangkat sebagai seorang patih. Nah, selain itu juga karena Gajah Mada ini memiliki taktik perang yang sangat bagus. Nah, akhirnya apa? Gajah Mada ini diminta untuk menemani dan mengawal putra dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang pada akhirnya diangkat sebagai seorang raja, yaitu raja keempat bernama Hayam Wuruk. Seperti itu. Nah, di masa Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit itu mengalami sebuah puncak kejayaan. Yang namanya puncak kejayaan itu yang bagaimana? Sudah pemerintahnya bagus, terus kemudian masyarakatnya makmur, negaranya kaya, wilayahnya paling luas, kan seperti itu. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Nah, namun ketika Hayam Wuruk ini meninggal, apa yang terjadi? Muncullah apa? Bibit-bibit keruntuhan. Ketika dia meninggal, terus kemudian digantikan oleh raja berikutnya, yaitu raja kelima, namanya Wikramawardhana. Nah, ternyata Wikramawardhana ini adalah menantu dari Hayam Wuruk. Karena apa? Ketika Hayam Wuruk ini belum meninggal, nah dia ini punya satu anak perempuan namanya Kusumawardhani, dan dia sudah menikah dengan Wikramawardhana. Akhirnya yang dijadikan sebagai seorang raja adalah menantunya. Nah, disinilah terjadi sebuah pemberontakan. Dan akhirnya apa? Yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit, teman-teman pasti tahu ada perang saudara di situ. Kalau Kusumawardhani hanya satu anak dari Hayam Wuruk, kenapa kok ada perang saudara? Saudaranya siapa yang memerangi? Di situ terjadi sebuah pemberontakan dari saudara Kusumawardhani sendiri. Nah, kok bisa? Ternyata si pemberontak ini adalah pada saat datang dia itu mengaku, aku adalah putra Raja Hayam Wuruk. Dari mana? Ternyata dia adalah anak selir. Jadi dia itu anak selir. Selir itu adalah istri yang tidak sah, ya kan, seperti itu. Nah, karena dia merasa dia juga putra seorang raja, keturunan raja, seorang laki-laki, dia merasa harusnya dia itu berhak untuk menjadi seorang raja. Dia berhak untuk mendapat sebuah tahta kerajaan. Dan seperti itu akhirnya apa? Terjadilah perang
saudara. Nah, sebenarnya untuk mencegah perang itu sudah dilakukan pencegahan dengan cara apa? Majapahit itu dibelah menjadi dua. Ada wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur diberikan kepada siapa tadi saudaranya Kusumawardhana? Namanya itu Wikramawardhana kan suaminya. Namanya itu Brewirabumi. Jadi Brewirabumi ini dikasih wilayah timur. Sedangkan yang wilayah barat tetap dikuasai oleh Wikramawardhana. Seperti itu. Nah, dari situlah di tahun-tahun berikutnya, di generasi-generasi raja selanjutnya, itu selalu terjadi pemberontakan. Kenapa kok sering terjadi pemberontakan? Karena apa? Setiap putra laki-laki, entah itu putra raja atau putra saudara raja sebelumnya, itu selalu menginginkan hak yang sama. Wirabumi saja bisa kok dapat kekuasaan, masa aku enggak, kan gitu. Akhirnya apa? Kerajaan Majapahit itu dipecah-pecah menjadi beberapa negara kecil, dan sampai pada akhirnya di masa akhir Kerajaan Majapahit itu di abad ke-16, tepatnya di tahun 1527, dan dipimpin oleh Raja Girindrawardhana. Majapahit benar-benar runtuh. Runtuhnya kenapa? Pada saat itu ternyata Majapahit mendapat serangan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Sudah tahu ya tokoh Raden Fatah ya? Dia kan tokoh Islam ya? Nah, jadi Raden Fatah ini adalah Sultan dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini adalah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang benar-benar menaklukkan Majapahit. Ternyata Raden Fatah ini adalah keturunan dari Raja Majapahit yang ke-9. Jadi akhirnya sama aja keturunan Majapahit yang menguasai, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau Raden Fatah ini dari Demak, yang katakanlah Demak ini merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, berarti Majapahit itu agamanya apa? Hindu. Ada selain Hindu? Buddha. Ada selain Buddha? Islam. Ada lagi? Jadi di Majapahit itu ada 3 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Hindu, Buddha, dan yang ketiga ini adalah kepercayaan Karesian. Terus Islam bagaimana? Sudah ada. Jadi Islam itu sebenarnya sudah ada di akhir-akhir Majapahit. Dan itu juga sudah masuk ke dalam wilayah ibu kota kerajaan. Buktinya apa? Ternyata di Troloyo itu ditemukan 7 makam dengan batu nisan yang berangka tahun masih masa kerajaan Majapahit. Dan di nisan itu masih menggunakan hiasan atau motif yang sangat terkenal di Majapahit saat itu, yaitu motif surya. Seperti itu. Oke. Dari sini paham, mulai dari awal kerajaan Majapahit berdiri sampai runtuhnya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, berarti saya lagi yang harus bertanya dan teman-teman harus menjawab. Mau? Nah. Ya sudah. Kalau waktunya sudah habis, jadi pertanyaan nggak jadi deh. Saya simpan sendiri aja. Setelah ini teman-teman nanti akan observasi di lingkungan museum, bisa teman-teman lakukan sendiri. Saya jelaskan sedikit bahwa nanti di dalam itu ada 3 ruangan, ruang koleksi Panji, ruang koleksi kisah Panji, ruang koleksi Islam, dan sebelah ruang koleksi batu. Di ruang koleksi batu itu ada macam-macam. Ada koleksi batu, keramik, terakota, dan ada logam di sana. Oke. Untuk yang ada di pendopo ini bisa menjadi beberapa kelompok. Untuk pendopo yang bagian tengah itu adalah asal-asal yang berhubungan dengan religi. Kemudian yang sebelah sini ini adalah batu bertulis. Batu bertulis macam-macam. Ada batu beralif, ada batu angka tahun, ada prasasti, ada batu nisan. Kemudian yang sebelah sana itu berhubungan dengan struktur bangunan. Nah, nanti teman-teman juga lihat bagaimana asalnya ada replika rumah Majapahit di sini. Jadi replika ini kita mengambil contoh dari situs pemukiman Majapahit yang ada di sebelah sana.
yang ada tenda warna putih di luar pendopo. Nah, itu adalah situs pemukiman Segaran atau bekas rumah dari orang-orang Majapahit zaman dulu. Nanti teman-teman bisa dilihat di sana. Dan itu adalah lokasi aslinya. Oke, udah jelas ya? Baik, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Anak sebelum kalian observasi, kita ambil dokumentasi dulu. Jadi perhatikan ya, habis ambil dokumentasi, nanti silakan berkeliling, bisa masuk ke sana. Jadi silakan ambil proyek kalian, videonya. Apabila perlu untuk wawancara, silakan wawancara ke petugas yang ada di sini. Pokoknya nanti setengah 11 semuanya sudah ada di dalam bis. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Maaf untuk Pak Freddy, bisa bereknya. Alangkah indah dan permai Nusantara persadaku. Oh indahnya elok, sungguh sedap dipandang mata. Berbagai suku bangsa bersatu di dalam naungan Sang Saka merah putih, lambang negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu semboyannya. Negeri tercinta, negeri yang indah, itulah Nusantara. Negeri yang subur, negeri yang makmur, tempat jumpa darahku. Di Khatulistiwa letak negeriku tercinta. Di Khatulistiwa letak negeriku nan jaya. Subur, makmur, aman dan sejahtera, semuanya indahnya bagaikan Ratna Mutu Manika. Berbagai suku bangsa bersatu di dalam naungan Sang Saka merah putih, lambang negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu semboyannya. Negeri tercinta, negeri yang indah, itulah Nusantara. Negeri yang subur, negeri yang makmur, tempat tumpah darahku. Di Khatulistiwa letak negeriku tercinta. Di Khatulistiwa letak negeriku nan jaya. Subur, makmur, aman dan sejahtera, semuanya indahnya bagaikan Ratna Mutu Manika. Berbagai suku bangsa bersatu di dalam naungan Sang Saka merah putih, lambang negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu semboyannya. Pesona Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak tiap pintakat
dalam nirwana dengan cinta pada semesta. Alam yang indah, eksistensi flora fauna, pada savana pun tak rasakan semua seperti mantra. Membius kelopak mata basuhi embun pada raga, sembari angin menghembus menabrak dan cemara. Cagar alam yang tampak nyata, berdiri bonsai dengan megahnya, menambah rasa cinta akan Nusantara. Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak dia mintakan kami bersuka cita akan alam yang indah, langit dan bumi sentosa, direstui air dan tanah. Pesona Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak tiap mintakan kami bersuka cita akan alam yang indah, langit dan bumi sentosa, direstui air dan tanah. Ayo, dan budaya leluhur masih selalu terjaga, alam rukun dan makmur di tanah Nusantara. Dan selalu aku syukuri atas nikmat yang diberi, tetap abadi dan lestari. Budaya masih pekat, selendang dan kain adat masih jadi pelengkap selagi adanya gelagat. Tak cukup 1000 kata untuk jelaskan indah nuansa, akhirnya selalu terjaga sampai tiba di hari aku kembali. Dengan bangga aku tutup cinta Nusantara ini. Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak tiap mintakan kami bersuka cita akan alam yang indah, langit dan bumi sentosa, direstui air dan tanah. Pesona Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak tiap mintakan kami bersuka cita akan alam yang indah, langit dan bumi sentosa, direstui air dan tanah. Pesona Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak tiap mintakan kami bersuka cita akan alam yang indah, langit dan bumi sentosa, direstui air dan tanah. Pesona Nusantaraku, kultur masih melekat, tak cukup dengan laguku. Rentak tiap mintakan kami bersuka cita akan alam yang indah, langit dan bumi sentosa, direstui air dan tanah. Jai suwi-sudo tangi turu, rincangi wong tuanya punyapu, jolali ngepel terat serusu, umba-umba karung mesam goyo, siram-siram tanduran ben sumringah, rincangi masa ibu de oma, kalali makani pete ayah, marine dolan sawaya waya, jumpritan engklean bentengan negeran, panas-panas layangan, abang ireng kesangsanan, kakonan pegelan, udan-udan babalan, dolanan seduluran, Indonesia punya mah. Disuruh pada sakar acun tenanan, petelu emangan tahu paceman, sinau bengi sembayang sarungan, turune yang kekeselan dolanan, jumpritan engklean bentengan negeran, panas-panas layangan,
Sunan Kalijaga ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase. Ya Rasulullah salam alaik, ya rafi'a syani wa taraji an tahiyyati ratal alami, ya mu'minatu iman karami Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ngampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat pepali pitune, Sunan Kalijaga ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase. Ya Rasulullah salam